Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi munjiat ingkang kaping 8 iku muhasabah wal muraqabah. Tegese wajib ing atase wong mukmin arep ngira-ngira ing awake sedurunge ana hisab. Wes ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Tegese padha nekatna sira kabeh. Tegese padha nekatna sira kabeh mukmin. Setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis ngudaneni barang kang ana ing dalam ati ira. Mongko wedya sira ing Allah Subhanahu wa taala. Wis paham lan wis nimbang sekabehane wong kang padha ahli basair lan nyatakake sekabehane para ulama kang ahli hak wal yakin. Setuhune ora bisa slamet, ora bisa nyelametake ing sira kabeh angin kudu kelawan muhasabah lan nuli muraqabah ingkang kelawan teman-teman lan kelawan arep setiti ing dalem mlebu metune napas lan ing dalem tingkah polah kabeh. Mongko sing sapa wonge ngati-ngati ing awake sedurunge den hisab mongko dadi enteng besok ing dalem dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 138 baris yang ke-11, yaitu muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung. Jadi ibarat seorang pedagang itu akan selalu menghitung untung atau rugi. Sehingga ketika dia rugi, dia akan berusaha jangan sampai rugi lagi. Mencari sebabnya apa kok sampai rugi? Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak rugi? Kalau dia untung, untungnya itu berapa?
Kalau untungnya masih sedikit, maka dia akan berusaha agar untung itu lebih banyak lagi. Prinsipnya hari ini harus lebih untung banyak daripada hari kemarin. Kalau hari ini untungnya sama dengan hari kemarin, itu termasuk tidak berkembang. Lebih-lebih kalau hari ini untungnya lebih sedikit daripada kemarin, itu ya bahasanya sama sekali tidak berkembang, bahkan celaka, apalagi sampai rugi. Nah, maka oleh Mbak Kiai, kita itu tidak akan bisa selamat dari siksa api neraka kalau ketika kita hidup di dunia ini tidak melakukan muhasabah, tidak melakukan menghitung-hitung diri kita termasuk orang nanti bisa selamat dari siksa api neraka atau tidak. Jadi paling tidak kita melihat tentang keadaan diri kita. Allah menciptakan kita dari air, lalu berkembang segumpal daging, lalu berkembang menjadi janin, lalu setelah janin itu sempurna, kita dikeluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Dan di alam dunia ini kita berkembang sampai usia dewasa lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bekal akal pikiran. Akal pikiran inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Maka dengan akal pikiran ini manusia bisa menerima, bisa punya kesadaran bahwa setelah kita kehidupan di dunia ini, kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa atau dipilih atau dipisah. Kelompok mana yang beruntung, kelompok mana yang merugi. Kenapa? Karena di dalam dunia ini Allah memberikan pada kita kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Maka orang yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya itu akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melanggar, yang tidak taat terhadap perintah-perintah Allah dan dia melanggar larangan-larangan Allah akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Mbah Kiai itu kita sebelum meninggal dunia itu kita harus menghitung, bermuhasabah, menghitung diri kita dan melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah mendahului kita itu akan kita lihat dia punya rumah besar juga ditinggal ketika dia mati. Dia punya mobil mewah juga ditinggal ketika dia mati. Dia punya tanah yang luas itu pun ketika dia mati itu tidak dibawa ke alam kubur. Lalu apa yang dibawa dia ke alam kubur? Yang bisa menyelamatkan dia itu dari siksa api neraka itu apa? Maka dengan muhasabah, memperhitungkan diri kita ini, maka sebenarnya yang akan kita bawa besok setelah kita meninggalkan dunia ini bukan rumah yang besar Pak Bas, tidak akan kita bawa. Mobil yang mewah, Pajero juga kita tinggal. Lalu tanah yang ribuan hektar itu pun tidak akan dibawa ketika kita orang mati. Istri yang cantik juga tidak akan menemani kita Pak Bas ketika kita sudah meninggal. Lalu kembali pada diri kita. Orang yang sudah di alam kubur itu menjerit sekeras-kerasnya, minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Maksudnya apa? Ingin melaksanakan amal soleh. Tapi Allah tidak akan memberi.
Karena itu sudah sunatullah, orang yang sudah di alam kubur tidak akan kembali ke dunia. Walaupun toh dia berulang-ulang mohon pada Allah Subhanahu wa taala ingin pulang untuk melaksanakan amal soleh, dia tidak akan. Maka kita bayangkan bahwa seolah-olah kita ini sudah meninggal lalu diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh. Sehingga maka kita harus bisa menghitung dalam usia umur yang 60 tahun ini, apakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada peningkatan atau biasa-biasa saja. Kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin itu, orang-orang dahulu itu, Ibnu Umar itu ketika dia tidak bisa ikut jamaah sholat asar, dia bersedih. Lalu malam harinya dia bangun untuk apa? Untuk menutup kekurangan karena dia tidak bisa ikut sholat jamaah sholat asar. Lah, apakah kita ini sudah seperti itu? Apakah kita ketika kita bisa tidak ikut datang ke masjid karena mungkin malas, lalu nafsu kita ini apakah kita biarkan kemalasan itu atau kita ajar? Kita ajar. Nafsu ini jangan sampai menguasai diri kita, kemalasan itu. Oh nafsu, kamu menghalangi saya datang jamaah sholat subuh, maka sekarang rasakan, saya akan melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Itu Pak Bas ya. Biar nafsu ini kalah dengan kita. Jadi ketika lisan kita berbicara kesana mari tanpa ada nilai, kita ajar lisan kita untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar berkali-kali. Sehingga akhirnya nafsu ini akan kita kalahkan. Jangan sampai lisan ini kita gunakan untuk berbicara ngalor ngidur tanpa ada nilai. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ucapan mengumpat orang, memaki orang, menyakiti orang itu adalah di sisi Allah adalah perbuatan dosa. Tapi kalau kita gunakan lisan kita untuk membaca tasbih, tahmid, itu juga ada nilai pahala. Tapi apakah di usia 60 tahun ini kita sudah melakukan itu? Jadi lisan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita gunakan untuk bekal besok di akhirat? Setelah kita sholat kewajiban kita membaca wirid subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengajar lisan kita agar jangan sampai los mengatakan apa-apa yang tidak ada nilai, apalagi sampai nilainya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata kita harus kita ajar Pak Bas. Jangan sampai hanya melihat HP, melihat informasi yang sia-sia, tapi kita ajar untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak, kita ajar mata kita 1 jam harus membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat dengan orang yang membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran itu pahalanya lebih banyak dengan membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Maka kalau dari bapak-bapak ini masih agak sulit membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Yang penting melihat Al-Quran itu sudah dapat pahala. Walau toh membacana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak apa-apa.
Allah itu maha tahu tentang kelemahan kita. Maka kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita tiap hari kita baca Al-Quran itu. Walaupun toh kita membacanya belum sempurna. Dan kita akan melakukan kesalahan dari bacaan itu. Selama kesalahan itu karena kita tidak tahu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak tahu. Allah itu maha pengampun. Jadi jangan lalu kita tertipu oleh godaan setan, ditakut-takuti, kamu baca Al-Quran salah, nanti tidak dapat pahala, justru dapat siksa. Akhirnya tidak megang Al-Quran, itu malah tambah parah lagi. Dan tentunya akan lebih bagus kalau ketika kita membaca Al-Quran itu ayat demi ayat kita ketahui terjemahnya. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai besok di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini selalu ada dalam diri kita sehingga ketika kita sholat, paling tidak kita Fatihah ini tahu terjemahnya. Sebab kalau tidak tahu kita tidak nyambung. Sudah tahu saja kadang-kadang pikiran kita ditarik-tarik oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kan sudah tahu toh artinya, bahwa maksudnya seperti itu. Tapi karena setan itu menghendaki agar sholat kita itu tidak sempurna. Ketika membaca bismillah, ketika membaca maliki yaumiddin itu pikirannya tidak menghadap Allah. Bisa saja mikir apa yang tadi terjadi pada diri kita. Mungkin ketika itu mau ke masjid kuncinya tidak ketemu lah. Delalah pada waktu sholat itu, tadi kuncinya ada di sana. Atau mungkin ibu-ibu berangkat ke masjid, tahu-tahu lupa ikannya tidak ditutupi. Wah, nanti jangan-jangan dimakan kucing. Nah ini semua itu berpengaruh pada diri kita. Lalu kalau kita sudah tahu terjemahnya, coba kita tingkatkan. Kita tingkatkan dengan kandungan-kandungan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita paling tidak Al-Fatihah itu kita kuasai Pak Abbas. Kita kuasai terjemahannya, kita kuasai kandungan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini merupakan umul kitab, induk daripada apa yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah itu. Katakanlah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini di dalam Al-Quran itu Allah sudah memberikan gambaran pada kita. Allah memberikan kenikmatan dunia ini. Allah memberikan kenikmatan besok di akhirat. Maka dengan kita mengkaji kitab Mbah Sholeh Darat ini, kita berharap di dalam diri kita itu ada rasa harap untuk memperoleh surganya Allah, dan di dalam diri kita itu ada rasa takut terhadap siksanya api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sedikit ibu-ibu, bapak-bapak jamaah taklim subuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih istiqomah. Semoga Pak Haji Fahrudin, kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan sehingga mencapai Ramadan nanti dengan kesehatan yang prima, sehingga tambah beriman, tambah beribadah dengan baik. Amin, Allahumma amin. Besok Ramadan kita 30 hari full subuh akan mengkaji kitabnya Imam Al-Ghazali, Asmaul Husna. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa kita tidak hanya bisa membaca, tapi paling tidak mengerti artinya. Dan dengan direkam, insya Allah kita kalau lupa bisa membaca dan mengerti makna-makna dari Asmaul Husna. Dan kalau dalam 1 bulan itu 99 Asmaul Husna kelihatannya tidak cukup, Pak. Untuk itu, kita seperti tahun kemarin menghatamkan Su'batul Iman yang 77, itu pun 1 bulan masih ada. Sehingga saran kami mulai besok ini, Senin, besok Jumat, sudah mulai mengkaji Asmaul Husna. Sehingga selesai 1 bulan di Ramadan, kalau tidak selesai nanti di bulan Aprilnya. Insya Allah rencana seperti tahun kemarin, kita khataman di Malang. Jadi kita kemarin di Kaliurang, insya Allah nanti bulan April, kita khataman Asmaul Husna, kitabnya Imam Ghazali, ziarah di Jombang, ke Gus Dur, kemudian langsung kita ke Malang untuk khataman di sana, ngaji di sana, ya cari tempat wisata yang cocok nanti kita bicarakan. Itu hasil dari rapat kemarin, semoga kita persiapan karena biayanya di sana agak banyak ibu-ibu. Di Kaliurang kemarin 300, kalau di Malang kira-kira minimal mungkin 500. Karena tolnya jauh, jaraknya lebih jauh, kemudian ya tempat penginapannya mungkin juga berbeda. Dan Pak Yoyok, Bu Yoyok kemarin sudah survei sehingga bisa persiapan halal bihalal kita di sana juga. Mengaten matur nuwun, semoga kita diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.